Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Wedidongtian, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Mediana, saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di semester 1. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit dalam penanganan penyakit kronis, studi kasus di Rumah Sakit Tipe B Kalimantan Timur. Oke, di slide yang pertama kita membahas administrasi rumah sakit berperan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi seluruh aspek operasional, mulai dari perencanaan, strategis, manajemen sumber daya manusia, keuangan, hingga pengelolaan data dan teknologi. Fungsi ini juga mencangkup koordinasi antara departemen, komunikasi dengan berbagai pihak, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan kesehatan. Di Kalimantan Timur, rumah sakit tipe B menghadapi tantangan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Kondisi ini menuntut sistem pelayanan yang baik mulai dari pencegahan hingga pengobatan. Namun, keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah pasien sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, peran administrasi rumah sakit sangat penting dalam merumuskan strategi dan memastikan mutu pelayanan tetap terjaga sehingga dapat menekankan angka kesakitan akibat penyakit kronis. Oke, selanjutnya yaitu tujuan analisis. Tujuannya apa aja? Yang pertama, mengidentifikasi persoalan utama. Yang kedua, menganalisis bagaimana fungsi administrasi rumah sakit. Yang ketiga, menilai peran rumah sakit dalam konteks kesehatan masyarakat. Yang keempat, menelaah integrasi fungsi administrasi dengan aspek teknis medis dan pelayanan. Yang kelima, menyusun rekomendasi manajerial yang tepat. Yang keenam, memberikan dasar evaluasi strategis dan operasional. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi masalah kesehatan. Yang pertama, edukasi pasien terbatas. Pasien sering kurang memahami penyakitnya, cara pengendalian, dan resiko komplikasi. Edukasi dari tenaga medis masih sangat minim dan jarang melibatkan keluarga. Akibatnya, banyak pasien tidak patuh berobat dan kualitas hidup menurun. Yang kedua, yaitu screening belum optimal. Cakupan screening PTM masih rendah, fasilitas primer kekurangan alat dan tenaga terlatih. Sistem pencatatan belum terintegrasi sehingga evaluasi sulit dilakukan. Yang ketiga, kasus penyakit kronis meningkat. Dipengaruh deteksi dini, gaya hidup tidak sehat, dan penuaan penduduk. Kondisi ini menambahkan beban biaya kesehatan bagi pemerintah dan BPJS. Oke, selanjutnya yaitu masalah administrasi rumah sakit dan juga monitoring. Yang pertama, belum ada unit khusus penyakit kronis. Tanpa unit khusus penyakit kronis, layanan pasien kronis masih terpecah di berbagai poliklinik. Akibatnya, pelayanan tidak terintegrasi, pasien harus berpindah-pindah dan data medis tidak terdokumentasi dengan baik. Pemantauan pasien pun tidak optimal, banyak yang hilang follow-up karena tidak ada sistem kontrol rutin. Dampaknya, angka komplikasi dan readmisi meningkat. Biaya pengobatan membengkak, serta efisiensi administrasi dan mutu layanan menurun. Yang kedua yaitu kolaborasi tenaga kesehatan belum optimal. Koordinasi antara profesi, dokter, perawat, dan tenaga lainnya masih lemah. Terdapat perbedaan persepsi mengenai peran dan tanggung jawab, terutama antara dokter atau spesialis dan tenaga kesehatan lain.
Kurangnya pemahaman peran menyebabkan kerja tim menjadi kurang harmonis sehingga kolaborasi dan kualitas layanan perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kita membahas mengenai masalah jika tidak ada sistem monitoring jangka panjang. Yang pertama itu data tidak konsisten. Tanpa pemantauan berkelanjutan, sulit melihat tren, pola perubahan, atau efek perubahan jangka panjang. Data yang terputus membuat analisis dan prediksi kurang akurat. Yang kedua yaitu evaluasi kebijakan tidak tepat. Hasil intervensi biasa tampak baik di awal, tapi tanpa pemantauan jangka panjang, kesulitan menilai keberlanjutan atau dampak negatif yang tidak muncul kemudian. Yang ketiga yaitu sulit beradaptasi dengan perubahan. Tanpa sistem monitoring, kebijakan dan program sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, teknologi, atau demografi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya tidak efisien. Ketidakadaan data kontinu menyebabkan survei dilakukan berulang dan alokasi sumber daya didasarkan pada data lama. Yang kelima, perencanaan jangka panjang tergantung ataupun terganggu. Tanpa data berkelanjutan, perencanaan strategis tidak berbasis tren nyata dan cenderung hanya menanggapi masalah sesaat. Yang keenam dan yang terakhir yaitu peluang riset dan inovasi terbatas. Data jangka panjang sangat penting untuk penelitian, sebab, akibat, dan bagaimana pengembangan solusi baru. Tanpanya inovasi sulit berkembang. Sekarang analisis fungsi kesehatan masyarakat. Ada yang pertama promotif. Promotif yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lewat edukasi, penyuluhan, serta program perubahan perilaku agar hidup lebih sehat. Yang kedua yaitu preventif. Preventif itu mencegah penyakit melalui vaksinasi, selanjutnya deteksi dini, pemeriksa rutin, dan penerapan protokol pencegahan infeksi di rumah sakit. Selanjutnya yaitu kuratif. Kuratif yaitu memberikan pengobatan dan pemulihan pasien dengan SOP yang jelas, koordinasi antar tenaga kesehatan, serta pengaturan jadwal pelayanan yang efisien. Selanjutnya yaitu rehabilitatif. Melakukan tindak lanjut dan pemantauan pasien pasca perawatan agar pulih optimal serta meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, bentuk unit khusus. Rumah sakit perlu memiliki unit pengelola penyakit kronis dan maternal untuk mengkoordinasikan edukasi, screening, monitoring, dan tindak lanjut agar pelayanan lebih terarah. Selanjutnya yaitu optimalkan SIMERS dan monitoring. Tambahkan modul khusus penyakit kronis dan maternal pada SIMS, sistem digital bisa mengirim pengingat otomatis dan menampilkan dashboard capaian layanan. Yang ketiga, tim koordinasi lintas profesi. Bentuk tim gabungan antara dokter, perawat, bidan gizi, admin, dan lain-lain untuk membahas kasus secara rutin dan memastikan tindak lanjut tercatat jelas. Selanjutnya yaitu audit mutu berkala. Lakukan setiap 6 bulan untuk menilai kepatuhan kontrol, komplikasi, waktu tanggap, dan kepuasan pasien sebagai dasar perbaikan layanan. Yang kelima yaitu edukasi pemberdayaan pasien. Adakah edukasi rutin melalui media menarik dan libatkan keluarga, bentuk komunitas pasien untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengobatan?
Dan yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu administrasi rumah sakit berperan penting dalam keberhasilan pelayanan kesehatan secara menyeluruh melalui penguatan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah sakit tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan pasien. Studi kasus di RS tipe B Kalimantan Timur ini menunjukkan masih adanya kendala seperti kurangnya edukasi pasien, screening terbatas, dan koordinasi belum optimal, dan belum adanya sistem monitoring jangka panjang. Diperlukan penguatan administrasi, penerapan SIMS, dan pembentukan tim lintas profesi agar pelayanan menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Intinya, administrasi rumah sakit berperan strategis dalam membangun sistem pelayanan yang terencana, struktur, dan berorientasi pada mutu serta berkelanjutan. Dan ini daftar pustaka. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya ingin mencari informasi yang lebih banyak lagi bisa cari situs-situs ini. Baik, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan, yaitu analisis fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit dalam penanganan penyakit kronis. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.